Bagian kiri jalan saya ini ada gedung peninggalan pada zaman Belanda, tapi sayang ya tidak terurus. Jadi ternyata sekarang jalur Ponorogo Madiun itu khususnya yang berada di Kecamatan Babatan sudah seluas ini. Ya, dulu yang saya lewati ini adalah area pepohonan, teman-teman. Nah, sekarang sudah diperlebar seperti ini, jadi lebih luas. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dimas Topriok, channel motovlog yang tidak pernah viral. Di kesempatan kali ini teman-teman bakal tak ajak menjelajah jalan dari Ponorogo menuju ke Madiun, tapi ada yang beda. Di episode kali ini saya akan buat 3 part ya teman-teman. Jadi saya akan mencoba menceritakan detail jalan dari Ponorogo Madiun. Part pertama, perjalanan dari Ponorogo menuju ke Pasar Melilir. Videonya berada di atas. Part kedua, perjalanan dari Pasar Melilir menuju ke Pasar Telopo. Videonya juga berada di atas. Dan part ketiga, perjalanan dari Pasar Telopo sampai ke Madiun Kota. Oke, silakan teman-teman simak videonya. Oke, video kita mulai dari sini. Nah, ini namanya Perempatan Pabrik Es. Perempatan Pabrik Es ini letaknya berada di Ponorogo bagian utara, teman-teman. Oke, karena ini lampu merah, jadi kita berhenti dulu. Oke, sudah lampu hijau, kita langsung gas dan kita ambil belok kanan, teman-teman. Oke, kita langsung belok kanan. Jadi di sini ada perempatan ya, perempatannya seperti itu. Perempatan tersebut kalau kita tadi lurus ke arah barat, nah kita bisa sampai ke Jawa Tengah atau kita bisa sampai juga ke bagian Magetan. Kalau kita belok kiri itu ke tengah kota Ponorogo. Kalau kita belok kanan lurus ya, kita bisa sampai ke Madiun. Jadi jalan utama ini adalah jalan utama penghubung antara Ponorogo dengan Madiun. Kondisinya seperti ini ya teman-teman. Jalan ini memiliki nama, bentar, ini jalan apa ya? Oh, Jalan Arif Rahman Hakim, teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui juga ya, yang namanya Jalan Arif Rahman Hakim itu letaknya berada di sisi utara Kabupaten Ponorogo. Ini masih berada di Kabupaten Ponorogo ya teman-teman. Dan di sini tuh ada banyak sekali bangunan-bangunan penting, mulai dari kantor pajak. Jadi kalau teman-teman mau manjekin sepeda motornya atau manjekin kendaraan sepeda motor atau kendaraan apapun ya, biasanya teman-teman pasti lewat jalan yang namanya adalah Jalan Arif Rahman Hakim. Dan di sini juga ada beberapa sekolah ya, ada MAN 1 Ponorogo dan juga ada bangunan yang sangat penting yaitu Terminal Ponorogo, teman-teman. Oke, dari Jalan Jalan Arif Rahman Hakim kita bakal lurus terus ya. Ini kita tinggal ke arah utara terus, nanti kita bakal sampai ke area Madiun. Oke, kita lurus. Nah, kondisinya masih seperti ini ya. Di jalan yang namanya Jalan Arif Rahman Hakim, teman-teman ya. Kalau kita bilang kondisi jalannya mulus, nggak terlalu mulus banget ya. Di sini tuh jalannya agak bergelombang-gelombang sedikit, tapi masih lumayan halus ya. Paling tidak kalau teman-teman lewat jalan ini itu lubangnya tidak ada, tapi kan bekas tambalan, jadi bekas tambalannya itu agak berkeronjal-keronjal. Dan bisa teman-teman lihat ya di Jalan Arif Rahman Hakim ya, kondisi jalannya lebar, ada 2 ruas jalan antara jalan kiri dan bagian kanan. Kalau kita ke arah utara, sekarang kita berada di ruas yang bagian kiri, teman-teman. Nah, di ruas kanannya seperti itu. Dan tempat yang berada di depan saya, nah di sana ada mobil yang berhenti banyak ya. Nah, ini berada di depan Terminal Ponorogo. Bisa teman-teman lihat yang di bagian kanan jalan saya ini adalah Terminal Ponorogo atau yang kita sebut dengan nama Terminal Selok Aji. Dari sini kita harus lurus terus ya. Kita lurus terus. Kondisi jalannya juga masih sama. Kondisi jalannya itu masih lebar. Bedanya hari ini sekitaran jam 4:30 ya. Kalau 4:30 sore ternyata sudah mulai rame. Jadi bisa kita lihat ya, lalu lintas di sini juga sudah mulai banyak karena memang jalan ini adalah salah satu jalan utama penghubung antara Ponorogo dengan Madiun. Oke. Di depan saya ada mobil, sebaiknya kita salib biar kita bisa bercerita dengan leluasa. Oke. Kita salib. Cus. Mulai memasuki kawasan ini ya. Ini juga sama. Di area kawasan sini ada satu tempat ya yang besar banget, ada Stikes Ponorogo. Dan perlu teman-teman ketahui juga ya, di area kawasan ini kalau tidak salah ya, ini masuk di daerah yang namanya adalah daerah Babatan Ponorogo. Jadi daerah Babatan Ponorogo itu letaknya berada di sisi utara Ponorogo, teman-teman. Kalau soal kondisi jalan,
Kondisi jalannya lumayan mulus, agak bergelombang, badan jalannya lebar ya. Kalau saya bilang lebar juga tidak terlalu lebar banget, tapi lebar. Bedanya dengan yang jalan yang tadi, dengan jalan Arif Rahman Hakim ya. Bedanya kalau lewat jalan ini tuh badan jalannya atau ruas jalannya itu ada sama, ada dua, tapi tidak di portal atau tidak ada pembatasnya tengah-tengahnya. Dan perlu teman-teman ketahui juga ya, di sini tuh ada beberapa pom bensin ya. Nanti kalau kita sudah masuk di area kawasan utama Babatan, teman-teman bakal menemukan satu pom bensin. Nah, kalau di area kawasan ini juga banyak sekali perumahan-perumahan penduduknya. Jadi masih teman-teman kalau lewat sini malam-malam, saya rasa masih aman, masih recommended banget. Oke, ini di depan saya juga ada mobil lagi. Nah, sebaiknya kita salip lagi. Wah, nyalip terus mas, nggak apa-apa. Oke, kita salip. Nah, ini juga ada kantor Bulak Babatan. Oke, ada satu lagi, kita salip lagi bos. Mulai memasuki area kawasan ini ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di bagian kiri jalan saya itu adalah area kebun tebu. Dan selain area kebun tebu, itu juga banyak sekali area perumahan penduduknya yang berada di area sekitar sini. Nah, sebentar lagi kita mau masuk ke kawasan pom yang kita sebut dengan nama pom bensin Babatan. Mana pomnya? Nah, di depan, kayaknya pomnya di depan. Nah, habis jembatan ini ya, habis jembatan ini kita bakal menemukan pom. Letaknya berada di mana? Letaknya berada di bagian kanan jalan saya. Aduh, ini kok agak bergelombang ya, jalannya agak bergelombang. Nah, pomnya seperti ini. Dari pom ini kita tinggal lurus saja. Dari tadi kita masih terus lurus ya, terus lurus ke arah utara. Nah, nanti kita bakal sampai ke Madiun sendiri. Oke, ada mobil satu lagi kita salip. Nah, di sini juga ada showroom mobil yang terkenal banget ya, yang besar banget. Namanya adalah Prabu Motor. Jadi buat teman-teman semuanya yang mencari mobil, biasanya di sini tuh rame banget orang yang berjualan mobil. Nah, Prabu Motor itu letaknya berada di mana? Nah, letaknya berada di bagian kanan jalan saya. Jadi kalau teman-teman lihat, nah di sini ada banyak sekali parkir mobil ya. Nah, ini adalah mobil-mobil yang dimiliki oleh Prabu Motor. Prabu Motor. Oke, Jalan Ponorogo Madiun. Mantep ya. Yang jualan banyak banget. Dan ternyata ya teman-teman, saya sudah lama tidak lewat jalur ini. Jalur ini ada yang baru ya. Yang baru seperti apa? Jadi ternyata jalur ini sekarang sudah diperluas. Kalau kita lihat di bagian kiri jalan saya itu dulu banyak sekali pepohonannya ya. Pepohonannya sekarang sudah ditebang dan sekarang jalannya sudah diperluas seperti ini. Jadi ini benar-benar lebar banget ya. Nah, jadi seperti ini. Oh, ternyata luas banget ya. Jadi ternyata sekarang jalur Ponorogo Madiun itu khususnya berada di Kecamatan Babatan sudah seluas ini. Nah, ini ada Puskesmas Babatan ya. Oke, kita lurus dulu ya. Dulu pada tahun 2020 di area kawasan sini tuh, di area kiri kanan, di kiri jalan saya ya. Kiri jalan saya itu area pepohonannya banyak banget teman-teman. Jadi di sini banyak pohon-pohon besar yang berada di pinggir jalan. Sekarang pada tahun 2021 bisa kita lihat. Nah, area pepohonannya itu sudah berkurang ya, alias tinggal sedikit banget atau mungkin sudah habis ya. Jadi seperti ini. Dulu jalan yang saya lewati ini adalah jalan, ini bukan jalan ya. Dulu yang saya lewati ini adalah area pepohonan, teman-teman. Nah, sekarang sudah diperlebar seperti ini, jadi lebih luas, lebih enak ya, dengan pemandangan yang lebih jelas lagi. Oke, kita bakal lurus ya. Di bagian kiri jalan saya ini ada gedung peninggalan pada zaman Belanda, tapi sayang ya tidak terurus. Nah, ini ada perbaikan cross drain. Jadi seperti ini ya. Ini sekarang sedang diperbaiki. Bisa teman-teman lihat ya. Di area kawasan ini jalannya sudah mulai menyempit lagi ya. Jadi jalan yang kita lewati tadi adalah yang berada di kawasan itu. Nah, di kawasan ini ya. Nah, ini adalah jalan yang kita lewati tadi. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, di bagian kiri jalan saya itu sampai sekarang masih dalam masa pembangunan pelebaran jalan. Nah, kalau yang ini sudah selesai, jadi kita bisa lewati. Oke, kita lurus. Dan buat teman-teman semuanya ya, kita sebentar lagi bakal masuk perbatasan antara Ponorogo dengan Madiun. Nah, tepatnya berada di pasar yang namanya adalah Pasar Ndelopo. Di episode pertama ini kita sudah mereview perjalanan dari Ponorogo menuju ke Pasar Ndelopo. Nanti di Pasar Ndelopo kita bakal akhiri videonya. Kita buat review kedua dari Pasar Ndelopo menuju ke Pasar Melilir, teman-teman. Oke,
Ada lampu merah, sebaiknya kita berhenti dulu atau kita coba jalan pelan. Siapa tahu kita nyampe di lampu merah sudah lampu hijau. Oke, kita lurus. Di depan saya ada perempatan ya. Perempatan ini kalau teman-teman lurus arahnya ke Madiun, kalau teman-teman belok kanan ke Ngabel, kalau belok kiri teman-teman bisa ke Magetan. Oke, kita berhenti dulu. Oke, ini sudah lampu hijau. Kita mulai lagi perjalanan kita. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi ya. Ini adalah perempatan teman-teman, dimana perempatan ini kalau teman-teman belok kanan, nah itu bisa ke arah Jenangan, ke Telaga Ngabel. Kalau lurus ke arah Madiun, kalau belok kiri teman-teman bisa ke arah Magetan. Dan sebentar lagi yang berada di depan saya, mungkin nggak kelihatan di kamera saya yang kecil ya, ini ada tulisan selamat jalan. Jadi kalau teman-teman sudah melewati area Tugu Batas ini ya, artinya teman-teman sudah masuk di area kawasan Madiun. Nah, ini kita sudah melewati Tugu Batas. Area perbatasan resminya letaknya berada di setelah jembatan ini ya teman-teman. Nah, ini ada jembatan. Ada jembatan dan habis ini kita masuk di kawasan Madiun. Nah, kita sekarang sudah berada di Madiun. Kalau tidak salah ya, di area kawasan sini ya. Kalau tidak salah kita sudah masuk di area kawasan yang namanya adalah kawasan Bliler. Delopo ya, pasar Delopo. Jadi pasar Delopo itu seperti ini. Nah, mantap kan? Jadi perlu teman-teman ketahui juga ya. Nah, area kawasannya itu seperti ini. Di sini itu juga masih di area, kalau bisa dibilang ya, ini adalah area kawasan Madiun yang paling ujung selatan. Jadi selatannya lagi sudah masuk di area Ponorogo. Saya lupa ingat ya, ini masuk Bliler apa Delopo ya nama pasarnya ya. Aduh bodoh rek saya. Oke, saat ini kita sudah masuk di yang namanya adalah Pasar Bliler teman-teman. Jadi Pasar Bliler itu seperti ini ya. Pasar Bliler tadi sudah kita lewati ya. Kita akan matikan videonya. Kita buat video yang kedua, perjalanan dari Pasar Bliler ke pasar yang namanya adalah Pasar Delopo. Oke, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Dan silakan teman-teman lihat di episode saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.